Dan untuk mengetahui makna mendalam dari Hari Kebaya Nasional tahun ini, kami sudah terhubung dengan Niketut Putri Minangsari selaku aktivis kebaya serta seniman tari. Selamat petang, Mbok Mimi, apa kabar? Sore, Mbak Cica. Selamat Hari Kebaya Nasional, Mbok Mimi. Selamat Hari Kebaya Nasional juga. Iya, Mbok Mimi, sebagai pegiat kebaya dan juga pegiat tari, seniman tari, apa makna Hari Kebaya Nasional bagi Anda secara pribadi dan sebagai pegiat kebaya? Sebagai pribadi dan pegiat kebaya itu sebenarnya sama aja ya. Soalnya karena saya merasa sebenarnya saya bukan pegiat, saya adalah pemakai setia dari bertahun-tahun sampai sekarang. Jadi untuk saya Hari Kebaya Nasional itu sebuah momen yang semakin menyatukan keyakinan dan pendapat manusia Indonesia, khususnya para perempuan, bahwa kita sudah ada di jalan tradisi yang benar. Bahwa kebaya itu adalah sesuatu yang harus terus kita beradakan, kenakan, dan lestarikan. Itu menurut saya. Baik, Mbok Mimi, Mbok Mimi ini merupakan seorang seniman tari dan pastinya nih tentu sering mengenakan kebaya, terutama kebaya tari Tanah Dewata. Bisa sharing nggak sih perjalanan Mbok Mimi dalam melestarikan kebaya hingga saat ini? Ya seperti itu tadi, karena saya menari sudah 4 dekade lebih, dan menari itu biarpun anak kecil menari harus memakai kain gitu. Jadi ketika kita memakai kain, lalu atasannya sebenarnya bisa kaos, cuman ketika kita berpakaian tari itu harus di event yang atau momen yang lebih rapi, tentunya atasan itu berupa kebaya gitu. Jadi dari kecil biasanya penari tradisi itu memang sudah terbiasa memakai kebaya. Dan sebagai orang Bali, saya juga beribadah dengan kebaya. Jadi itu sudah sesuatu yang sudah dengan sendirinya ya, sudah generik gitu. Jadi tidak dibuat-buat, sehingga saya dari kecil sampai sekarang memang sangat dekat dengan gaya berkain dan kebaya itu. Lalu kalau gaya berkain Bali memang kebayanya biasanya kutu baru ya, seperti yang saya pakai hari ini. Kemudian kita memakai sentang. Sentang itu waist wrap atau selendang yang ditaruh di pinggang begitu, sebagai tanda bahwa kami sudah bersembayang dan sudah siap memulai hari. Jadi baju adat istilahnya itu yang selalu saya pakai memang dari dulu. Dan ketika saya mulai mengajar 1 dekade lalu, akhirnya gaya berpakaian seperti ini juga ditularkan pada murid-murid. Saya tidak pernah memaksa atau menyuruh gitu ya, tapi mereka melihat sendiri bahwa memang nyaman gitu berlatih menari seperti ini gitu, Cica. Jadi mencontoh Mbok Mimi begitu murid-muridnya ya. Oke, Mbok Mimi, kalau kita lihat dunia fashion ini kan terus berkembang. Nah, apa tantangan terbesar nih dalam menjaga eksistensi kebaya di era modern saat ini? Sebenarnya kreativitas itu menarik sekali ya. Begitu banyak desain kebaya gitu. Cuman yang menurut saya ada pakem tertentu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kebaya itu adalah busana atas yang dibuka, ada bukaannya di tengah, dan dia tidak boleh berkerah kemeja itu. Jadi itu saja sebenarnya. Kalau lengannya mau panjang, mau pendek, mau tidak berlengan atau bagaimana, itu sah-sah saja menurut saya. Tapi yang pasti kebaya itu tidak berkerah kemeja, dan dia selalu bukaannya di depan gitu. Baik. Oke, Mbak Mimi, Hari Kebaya Nasional ini kan baru diresmikan 24 Juli tahun 2024 lalu. Artinya baru 1 tahun nih. Apakah Mbok Mimi ini melihat adanya peningkatan minat terhadap kebaya dalam beberapa tahun terakhir ini? Oh, sangat sekali. Jadi tahun lalu itu kalau tidak salah, sebelum tahun lalu 2023 kalau tidak salah itu sudah ada gerakan
kebaya goes to UNESCO dan akhirnya terjadi, memang UNESCO akhirnya memasukkan kebaya ke dalam daftar warisan budaya tak benda itu di 2023. Jadi 2024 mulai, karena 2023 itu ditetapkannya bahwa Hari Kebaya itu di Juli, sementara itu sudah bulan Agustus, sehingga ini baru perayaan Hari Kebaya yang kedua di Indonesia. Jadi sejak masuk UNESCO itu terutama Cica, kayaknya orang semakin ingat bahwa ini nih punya kita gitu, ini harus kita ingat pakai terus gitu. Jadi kelihatan sekali animonya bertingkat, interestnya bertingkat. Jadi itu sangat menggembirakan. Oke, Bu Mimi, bagaimana menurut Anda kebaya dapat mencerminkan identitas perempuan Indonesia? Kalau dapat mencerminkan identitas itu sebenarnya sudah. sudah mungkin sudah berabad ya, cuman kayak sepertinya semua keluarga pasti ada foto tua neneknya atau neneknya buyutnya yang berkebaya gitu. Jadi itu memang sudah cerminan perempuan Indonesia, sehingga dengan kita memakai itu ya kita meneruskan saja. Enaknya generasi kita sekarang dan generasi nanti itu kita hanya tinggal meneruskan gitu. Itu saja tugas kita. Intinya sebagai perempuan Indonesia ini harus bangga gitu ya menggunakan kebaya Indonesia. Iya, Bu Mimi, sejauh mana sih peran kebaya ini dalam memperkuat kebudayaan nasional Indonesia? Sebenarnya memakainya saja menurut saya sudah membuat kita menjadi bagian dari tradisi budaya. Jadi sebenarnya gampang sekali gitu, pakai aja. Dengan pakai aja, dan pakainya itu menurut saya alangkah baiknya kalau tidak malu-malu gitu ya, tidak ditahan-tahan. Seperti saya mau arisan misalnya, arisan saya pakai kebaya, habis itu saya mau ke mall saya ganti baju. Sebaiknya jangan, sebaiknya kemana kita pergi itu dipakai. Saya sudah merasakan sendiri betapa tidak ada masalah, tidak ada tempat yang tidak cocok untuk kita hadiri atau kita datangi dengan berkebaya gitu. Jadi mimpi saya atau harapan saya adalah semakin banyak orang yang berpendapat dan merasa bahwa satu kebaya dipakai di pagi hari, pakai terus sampai malam gitu. Tidak usah ganti-ganti lagi, karena jadikanlah itu sebagai bagian keseharian kita, dan dengan sendirinya kita sudah jadi pelestari budaya gitu. Sejauh ini Bu Mimi gimana kalau misalnya ngelihat peran nih media sosial? Karena sekarang kan apa-apa bisa viral, apa-apa bisa diposting. Untuk kampanye, dalam kampanye pelestarian kebaya, gimana peran media sosial saat ini? Ya bagus sekali ya, bagus, saya pun memakai. Jadi sepertinya kalau tanpa bantuan atau tanpa fungsi media sosial tidak akan serampak tidak akan serampen tidak akan serame ini gitu gerakan berkebaya lagi atau menggali lagi tradisi berkebaya. Jadi itu memang yang namanya follower itu ya memang mengikuti gitu ya. Kita punya follower di media sosial dan mereka akan mengikuti, apalagi kalau mereka merasa bahwa yang kita kerjakan itu baik gitu atau menarik atau cantik gitu. Jadi alangkah baiknya fungsi media sosial itu. Saya pun merasakan bahwa walaupun di kelas itu ada murid-murid, tapi banyak orang-orang yang non murid yang juga tertarik DM atau komen gitu, bahwa mereka tertarik ingin mencoba, dan itu alangkah baiknya gitu. Baik, terakhir nih Bu Mimi, harapannya Bu Mimi atau mungkin apa nih yang mau disampaikan ke generasi muda dalam memaknai dan melestarikan kebaya? Untuk generasi muda ya, jadi saya melihat generasi muda itu milenial atau Gen Z itu dia kadang-kadang ada mindset mereka enggan dianggap kuno atau enggan merasa tidak nyaman, karena kan mereka sangat sangat mengutamakan comfort gitu ya, pokoknya harus nyaman gitu. Nah, dua hal itu sebenarnya sebuah mindset yang harus dihilangkan, karena kebaya itu timeless gitu. Jadi tidak ada istilah kuno dalam memakai kebaya. Satu, dia timeless karena
itu adalah sebuah identitas, dan identitas itu tidak berumur gitu. Lalu kenyamanan itu, ketidaknyamanan itu bisa diakali gitu. Kayak kebaya tidak harus jadi bahan yang bikin keringetan gitu ya, bisa dari kaos misalnya, atau seperti itu tadi, lengannya juga bisa tidak usah panjang, jadi bisa diakali gitu, sehingga dua hal itu yang membuat enggan itu bisa hilang. Baik, kita harapkan ya ini para generasi muda ini biar bangga memakai kebaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Terima kasih Mbok Mimi, pegiat kebaya atau pemakai kebaya sehari-hari. Terima kasih atas waktunya untuk laporan 8 petang. Salam sehat.